Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Bertemu kembali kita di pertemuan yang ke-14 mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Adapun topik pembahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang distribusi pendapatan dan kemiskinan. Nah, di sini kita nanti akan belajar kurva Lorenz, Gini ratio, dan upaya-upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, kita mulai pembahasannya. Di dalam distribusi pendapatan dan kemiskinan itu akan ada kesenjangan pendapatan. Nah, di sini terdapat 4 hal tentang pengukuran distribusi pendapatan. Yang pertama yaitu tentang kesenjangan pendapatan, yang kedua tingkat kemiskinan, yang ketiga adalah permasalahan dalam mengukur kemiskinan, dan yang keempat adalah mobilitas ekonomi. Nah, ini sekarang kita akan bahas keempat hal ini satu persatu. Oke, kita mulai yang pertama yaitu tentang kesenjangan pendapatan. Pendapatan ekonomi adalah jumlah uang yang dapat dibelanjakan oleh rumah tangga selama periode tertentu tanpa menaikkan atau mengurangi harta bersihnya. Jadi ini maksudnya adalah pendapatan rutin yang kita peroleh dari hasil usaha kita. Nah, itu namanya pendapatan ekonomi. Jadi kalau kita sudah punya tabungan, lalu tabungan itu kita tarik dari bank, lalu seakan-akan itu pendapatan kita bertambah. Nah, itu bukan pendapatan ekonomi ya namanya. Lalu pendapatan ekonomi ini mencakup apa saja yang dapat meningkatkan kemampuan konsumen untuk berbelanja. Nah, pendapatan ekonomi itu terdiri dari upah, gaji, dividen, bunga yang diterima, pendapatan atau sewa dari kepemilikan gedung, lalu ada tunjangan, lalu ada sewa lain-lain, dan sebagainya. Jadi ini jenis-jenis dari pendapatan ekonomi. Nah, grafik distribusi pendapatan dapat digambarkan dengan dua cara, yaitu melalui kurva Lorenz dan koefisien Gini. Nah, jadi ini untuk menggambarkan distribusi pendapatan ada dua tools ini yang akan kita pelajari, yaitu kurva Lorenz dan Gini ratio. Nah, sebelum kita memasuki bentuk dari kurva Lorenz dan Gini ratio, kita lihat dulu data mengenai distribusi pendapatan uang keluarga Amerika Serikat. Ini menurut Quintil dari tahun 1947 sampai 2000 dalam persentase. Ini adalah data di Amerika, karena buku pengantar yang kita gunakan adalah buku referensi dari luar, maka contohnya adalah contoh dari luar negeri gitu. Nah, di sini ada tahunnya dari 1947 sampai 2000 gitu. Data distribusi pendapatan itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah 1/5 terbawah, lalu 1/5 kedua, lalu ada 1/5 ketiga, ada 1/5 keempat, ada 1/5 paling atas, dan 5% paling atas. Jadi ini pengelompokan pendapatan yang disusun oleh Quintil ini. Lalu ini persentasenya, persentase pendapatannya. Kita lihat 1/5 paling bawah itu dia berkisar antara 5%, 4,8%, 5,4, 5,2, 4,7, 4,2, 4,2, 4,3. Jadi kalau kita lihat persentasenya kecil ya, di bawah sekitar 4-5%. Lalu 1/5 kedua. Nah, 1/5 kedua kalau kita lihat ini juga rentannya juga rata ya, boleh dikatakan antara 9 sampai 12%. Lalu 1/5 ketiga. Nah, 1/5 ketiga dari bawah itu kalau dilihat rata-rata distribusi pendapatannya itu angkanya bersekitar antara 15 sampai 17%. Dan 1/5 keempat adalah berkisar antara 22 sampai 24%. Dan 1/5 paling atas itu kita lihat berkisar antara 40 ya, sekitar 41% ya, sampai 47%. Dan 5% paling atas, ini artinya orang yang kaya-kaya banget ya, yang di Amerika Serikat, itu kalau kita lihat persentase pendapatannya, distribusinya itu cukup merata juga, antara 15% sampai dengan 20%.
Jadi berdasarkan tabel ini kita dapat lihat bahwa distribusi pendapatan uang di Amerika itu tuh paling banyak berada di sekelompok seperlima paling atas, yaitu di sekitar 41 sampai 47%. Jadi kelompok orang Amerika itu adanya di sini. Jadi boleh dikatakan kelompok orang Amerika itu dia memiliki pendapatan tingkat menengah ke atas karena dia seperlima paling atas, berada di posisi seperlima paling atas dengan persentase yang terbesar. Gitu. Lalu dari tabel sini kita akan membuat suatu bentuk kurva Lorenz. Nah ini gambar dari kurva Lorenz, gitu ya, kurva Lorenz. Nah ini ada di sini ada daerah yang diarsir. Di arah yang diarsir dengan warna agak putih gitu. Ini namanya koefisien Gini. Nah, kita lihat dulu mengenai kurva Lorenz. Ini kurva ini menggambarkan antara persentase keluarga dengan persentase pendapatan. Jadi pendapatannya yang tadi dalam persen-persen ini, tabel yang di sini kita masukkan ke kolom ke sumbu Y. Lalu persentase pendapatan keluarga ada di sumbu X. Nah, bentuk kurva Lorenz itu adalah garis lurus. Garis A0, A ini merupakan kurva Lorenz. Kita baca ke bawah ya. Nah, ini keterangannya. Kurva Lorenz itu adalah alat atau grafik yang lazim digunakan untuk melukiskan distribusi pendapatan. Nah, pada gambar 14.1, melukiskan sepanjang sumbu horizontal adalah persentase keluarga dan sepanjang sumbu vertikal adalah persentase pendapatan kumulatif. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Kurva yang ditampilkan di gambar 14.1 ini mewakili tahun 2000. Jadi kurva yang diambil ini adalah kurva, pada tahun 2000 gitu. Karena kita nggak bisa membuat gambar dalam beberapa tahun dalam suatu kurva ya. Jadi kita ambil adalah tahun yang terakhir, tahun 2000. Oke, nah selama tahun 2000 itu 20% keluarga paling bawah hanya mendapatkan 4,3% dari total pendapatan uang. 40% paling bawah mendapatkan 14,1%. Dan seterusnya. Jadi yang tadi tabel tadi kita plotkan ke dalam kurva. Jika pendapatan didistribusikan secara merata, artinya jika 20% paling bawah mendapatkan 20% pendapatan, 40% paling bawah mendapatkan 40% pendapatan, dan seterusnya. Nah, jika distribusinya merata, kurva Lorenz itu akan merupakan garis dari 0 ke A yang bersudut 45 derajat. Nah, kurva Lorenz ini akan membentuk garis 45 derajat antara titik 0 dan 100%. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ya, O dan A. Jadi dia membagi dua sumbu X, membagi dua sumbu Y dan sumbu X pada titik tengah-tengah ini. Jadi ini adalah sudutnya kira-kira 45 derajat. Karena kalau sudut tegak lurus itu adalah sudut siku-siku, yaitu besarnya adalah 90 derajat gitu. Jadi dia boleh dikatakan membentuk sudut 45 derajat. Oke. Kita bahas selanjutnya. Distribusi yang lebih tidak merata akan menghasilkan kurva Lorenz yang makin jauh dari 45 derajat itu. Semakin luas wilayah arsiran, artinya semakin tidak merata distribusinya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kurva Lorenz-nya pendapatan orang Amerika itu bagus ya, karena dia membentuk sudut 45 derajat. Lalu ini wilayah arsirannya juga masih ada di dalam posisi sini. Jadi boleh dikatakan pendapatan orang Amerika itu dia cukup merata. Makanya dia dijadikan referensi dalam pembuatan buku ajar. Gitu. Oke, kita bahas selanjutnya. Oke, ini tadi sudah ya. Oke. Nah, lalu kita belajar koefisien Gini. Koefisien Gini itu adalah merupakan tingkat ketidaksetaraan distribusi. Indeks ketidaksetaraan yang berkisar dari 0 bila kesetaraannya sempurna hingga 1 bila terjadi ketidaksetaraan total. Nah, koefisien Gini itu merupakan rasio dari daerah yang diarsir dalam gambar 14.1 terhadap wilayah total segitiga di bawah dan di kanan garis diagonal O dan A. Nah, kita lihat ya. Kita lihat di sini. Nah, ini ya.
ini yang diarsir ini, berarti dia ada di bawah garis di bawah segitiga ini ya, di bawah segitiga ini. Berarti pendapatannya cukup merata. Nah, gitu. Oke, kita lihat ini sudah. Oke. Nah, yang kedua adalah masalah kedua dalam distribusi pendapatan itu adalah tingkat kemiskinan. Nah, tingkat kemiskinan ini merupakan persentase pada populasi dengan keluarga yang pendapatannya pada tingkat absolut yang dinamakan dengan garis kemiskinan atau poverty line. Garis kemiskinan adalah tingkat pendapatan absolut yang ditentukan oleh pemerintah untuk setiap ukuran keluarga, dan keluarga yang berada di bawah garis ini dinyatakan garis miskin. Jadi pemerintah punya ukuran atau standar tertentu untuk menetapkan suatu keluarga itu atau suatu penduduk itu berada di bawah garis kemiskinan. Jadi ada indikatornya gitu ya. Nah, oke, ini indikator yang digunakan di beberapa negara. Tingkat kemiskinan ini adalah tingkat kemiskinan di beberapa negara di Asia. Nah, ini ada Bangladesh, tingkat kemiskinannya itu 47%, 44%, Kamboja 35%, India 26%, Indonesia 23%, Korea itu 7%, Malaysia 8,1%, Mongolia 35%, Nepal 42%, begitu seterusnya ya. Ini kalau kita lihat berarti Indonesia masih cukup besar ya angka kemiskinannya di sini, yaitu sekitar di angka 23%. Nah, kalau kita bandingkan Malaysia angka kemiskinannya cuma 81%. Artinya masyarakat Malaysia itu lebih makmur daripada masyarakat di Indonesia gitu. Jadi mereka lebih kaya di sana ya. Gitu. Lalu selanjutnya tingkat kemiskinan ini adalah merupakan suatu penyakit ekonomi yang mempengaruhi banyak negara, tetapi tidak mempengaruhi semuanya dengan frekuensi yang sama gitu. Karena kekuatan ekonomi di setiap negara itu juga berbeda-beda. Jadi walaupun tingkat persentase tingkat kemiskinannya tinggi, tapi mungkin daya beli masyarakatnya tetap tinggi gitu. Karena mungkin nilai tukar di negara tersebut juga mata uangnya dinilai lebih tinggi daripada mata uang asingnya gitu. Tabel 14.2 memperlihatkan tingkat kemiskinan pada beberapa negara di Asia yang tadi sudah kita bahas. Pada tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa perkembangan ekonomi tidak sepenuhnya membantu dalam mengurangi kemiskinan, walaupun bagi negara-negara dengan perkembangan cepat seperti Malaysia dan Thailand lebih mampu untuk mengurangi kemiskinan. Gitu. Lalu selanjutnya adalah yang ketiga, permasalahan dalam mengukur kemiskinan. Untuk mengetahui derajat kesenjangan di masyarakat diperlukan data. Nah, yang pertama adalah data pendapatan tahunan, yang kedua adalah data distribusi pendapatan, dan yang ketiga adalah data tingkat kemiskinan. Namun, yang diperhatikan orang-orang itu bukanlah tentang pendapatan mereka, melainkan kemampuan mereka untuk mempertahankan standar hidup yang baik gitu. Jadi pendapatan setiap keluarga itu berbeda-beda. Mungkin bagi orang yang pendapatannya atau gajinya katakanlah 5 juta per bulan, bagi mereka itu cukup gitu ya, bagi mereka cukup. Tapi mungkin bagi keluarga lain yang pendapatannya 10 juta per bulan itu bagi mereka itu tidak cukup gitu. Jadi karena ada kebutuhan-kebutuhan yang mereka juga kebutuhan lain yang juga mempengaruhi pengeluaran mereka. Jadi intinya dalam pengukuran kemiskinan itu bukanlah dari tingkat pendapatan gitu, tapi bagaimana dia bisa bertahan dalam standar hidup yang lebih baik gitu, intinya. Lalu masalah yang selanjutnya adalah permasalahan dalam mengukur kemiskinan. Permasalahan dalam mengukur kemiskinan yang pertama adanya transfer rupa-rupa atau in-kind transfer. Ini adalah bentuk transfer kepada masyarakat miskin yang diberikan dalam bentuk barang atau jasa dan bukan uang tunai gitu. Jadi bentuknya itu berbentuk barang. Misalnya ada pembagian sembako gitu. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari in-kind transfer ini. Transfer rupa-rupa merupakan program pemerintah, tetapi dalam pengukuran standar atau derajat kesenjangan tidak menjelaskan transfer rupa-rupa ini.
Karena transfer rupa-rupa sebagian besar diterima oleh anggota masyarakat termiskin, tidak dimasukkan tidak dimasukkan sebagai bagian dari pendapatan. Maka hal ini sulit sangat mempengaruhi tingkat kemiskinan yang diukur gitu. Jadi karena adanya transfer itu berupa barang gitu atau berupa bantuan atau berupa sembako. Jadi karena bukan pendapatan, jadi dia susah untuk mengukur indikator, dijadikan sebagai ukuran indikator kemiskinan gitu ya, karena tidak berupa uang. Oke, yang ketiga, yang selanjutnya adalah permasalahannya selanjutnya dalam mengukur kemiskinan, yaitu adanya siklus hidup ekonomi. Siklus hidup ekonomi itu merupakan pendapatan orang yang berbeda di sepanjang hidupnya. Nah, misalnya kalau seorang pemuda, terutama yang masih sekolah, memiliki pendapatan rendah. Nah, lalu pendapatan mereka ini akan naik apabila mereka sudah dewasa atau lulus kuliah ya, dan lebih berpengalaman. Nah, bisa mencapai usia 50. Lalu kemudian pendapatan itu akan turun kalau kita sudah pensiun. Nah, jadi di situ terlihat siklus pendapatan kita, mulai dari pendapatan kita mulai bekerja itu rendah, lalu kita posisinya naik, jadi pendapatannya juga meningkat, lalu pada nanti usia kita sudah pensiun itu pendapatan kita akan menurun. Jadi kalau kita lihat itu siklusnya itu disebut dengan siklus hidup atau life cycle. Selanjutnya, masalah yang ketiga dalam mengukur tingkat kemiskinan adalah pendapatan sementara dan pendapatan permanen. Nah, jadi ini ada dua jenis pendapatan ya. Nah, pendapatan berbeda-beda dalam hidup seseorang, bukan karena variasi dari siklus hidup yang dapat diprediksi, melainkan juga karena ada kekuatan-kekuatan acak yang bersifat sementara. Kemampuan sebuah keluarga untuk membeli barang dan jasa sangat bergantung pada pendapatan permanen keluarga tersebut yang merupakan pendapatan normal atau rata-rata. Jadi pendapatan permanen itu maksudnya pendapatan tetap, lebih ditujukan sebagai pendapatan tetap yang diterima oleh keluarga setiap periode waktunya. Misalnya di sini berupa gaji gitu. Nah, nanti dirata-ratakan dalam setahun berapa. Nah, itu disebut dengan pendapatan tetap atau pendapatan permanen. Lalu pendapatan untuk mengukur kesenjangan standar hidup, distribusi pendapatan permanen lebih relevan daripada distribusi pendapatan tahunan. Meskipun pendapatan permanen sulit diukur, tetapi konsep ini sangat penting. Nah, sebab karena pendapatan permanen tidak termasuk perubahan sementara dalam pendapatan. Pendapatan permanen terdistribusi lebih merata daripada pendapatan sekarang. Jadi itu alasannya. Yang keempat, ada masalah mobilitas ekonomi. Nah, mobilitas ini adalah pergerakan orang-orang antar kelas pendapatan yang mungkin penting dalam sebuah ekonomi. Gerakan naik pendapatan dapat disebabkan oleh keberuntungan atau kerja keras, sedangkan gerak turun dari pendapatan dapat disebabkan oleh ketidakberuntungan atau kemalasan. Sehingga mobilitas ini akan mencerminkan variasi sementara dalam pendapatan. Jadi ini hal yang wajar ya, hal yang normal terjadi apabila seorang itu giat berusaha, lalu posisinya di pekerjaannya atau di kantornya meningkat, jabatannya meningkat, jadi pendapatannya naik. Lalu mungkin ada sebagian orang yang misalnya udah posisinya di atas, lalu dia tidak produktif bekerja, kinerjanya dinilai tidak bagus oleh perusahaan, dan bisa saja dia dimutasi. Nah, kalau dia dimutasi dari pendapatan yang tinggi, lalu menjadi pendapatannya akan berkurang karena diturunkan posisinya. Nah, ini akan menyebabkan mobilitas ekonomi. Jadi pergerakan-pergerakan seperti itu dapat mempengaruhi dapat mempengaruhi pergerakan dari pendapatan seseorang. Oke, selanjutnya kita bahas, ini sudah ya. Oke, ini belum ya. Masalah mobilitas ekonomi, cara lain untuk dalam mengukur mobilitas ekonomi adalah keberhasilan ekonomi dari generasi ke generasi. Nah, para ahli ekonomi yang meneliti topik ini menemukan mobilitas yang substansial. Jika seseorang ayah memperoleh sekitar 20% lebih besar dari rata-rata pendapatan orang-orang dari generasi yang sama, maka anaknya kemungkinan besar akan memperoleh 8% lebih besar dari rata-rata pendapatan orang-orang dari generasi anak tersebut.
Hampir tidak ada korelasi antara pendapatan seorang kakek dengan pendapatan cucunya. Jadi ini nggak ada korelasi ya. Kalau kakeknya dulu pendapatannya tinggi, cucunya juga akan tinggi. Nah itu nggak ada korelasinya. Tapi kalau ayahnya mempunyai sudah dibuktikan kalau seorang ayahnya pendapatannya 20% lebih besar daripada rata-rata orang yang ada di generasi tersebut, maka kemungkinan besar anaknya itu akan memperoleh pendapatan yang lebih besar. Jadi kalau dia udah sukses dari boleh dikatakan misalnya dia mungkin punya perusahaan, lalu nanti perusahaannya itu akan diwariskan ke anaknya. Nah, hal itu mungkin bisa terjadi seperti itu. Selanjutnya kita bahas mengenai filsafat politik dalam distribusi pendapatan. Jadi ada 3 filsafat politik mengenai redistribusi pendapatan, yaitu utilitarianisme, yang kedua liberalisme, yang ketiga adalah libertarianisme. Jadi ini yang ketiga ini adalah gabungan dari yang nomor 1 dan nomor 2. Kita bahas dulu mengenai yang utilitarianisme. Nah, utilitas adalah ukuran kesejahteraan yang menurut kaum utilitarian merupakan tujuan akhir semua tindakan publik dan pribadi. Dalam pandangan mereka, tujuan pemerintah adalah untuk memaksimumkan jumlah utilitas semua orang di dalam masyarakat. Sebagai filsafat politik, utilitarianisme ini menyatakan bahwa pemerintah harus memiliki kebijakan untuk memaksimumkan utilitas total dalam diri setiap orang dalam masyarakat. Jadi harus ada di sini paham ini menganut bahwa harus ada upaya-upaya dari pemerintah untuk dapat memaksimumkan utilitas dari masyarakat. Nah, itu intinya dari utilitarianisme. Yang kedua, selanjutnya, tujuan dari paham utilitarian ini adalah menerapkan logika pembuatan keputusan individual terhadap pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan moralitas dan kebijakan publik. Total pendapatan masyarakat sebagai sumber daya bersama yang dapat direstribusikan dengan bebas oleh perencana sosial untuk mencapai suatu tujuan sosial. Nah, paham utilitarianisme ini merupakan hasil pemikiran dari 2 ahli, yaitu Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Jadi mengenai utilitarianisme. Yang kedua adalah paham liberalisme. Nah, pencetus dari paham liberal ini adalah John Rawls dalam bukunya yang berjudul Theory of Justice atau teori keadilan. Nah, John Rawls ini mengembangkan pandangan tentang liberalisme sebagai cara untuk mengatasi kesenjangan pendapatan dalam masyarakat. Dalam filsafat politik, liberalisme ini menyatakan bahwa pemerintah harus memiliki pertimbangan kebijakan yang dianggap adil, seperti dievaluasi oleh pengamat yang objektif di balik layar. Jadi kebijakan pada paham ini intinya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam hubungannya dalam hubungannya mengenai distribusi pendapatan itu harus ada pengukurnya, harus ada yang mengevaluasinya gitu maksudnya. Gitu. Jadi ada lembaga tertentu yang mengevaluasi apakah kebijakan itu sudah berhasil atau belum, atau kalau misalnya sudah berjalan apakah apa yang perlu diimprove atau ditingkatkan gitu. Atau kalau misalnya sudah baik apa yang perlu dikembangkan lagi, nah seperti itu. Jadi pada paham liberal ini, pemerintah harus ada pihak lain yang dapat mengevaluasi kinerja pemerintah tersebut. Itu biasanya dilakukan oleh lembaga independen ya. Selanjutnya, menurut Rawls, memaksimumkan utilitas minimum. Aturan Rawls ini dinamakan dengan kriteria maksimum atau maximum criterion. Filsafat Rawls menekankan kepada orang-orang yang tidak beruntung di masyarakat, maka dalam filsafat ini diperlukan lebih banyak redistribusi dibandingkan utilitarianisme. Pemikiran Rawls mempertimbangkan redistribusi pendapatan sebagai sebuah bentuk jaminan sosial terhadap pendapatan masyarakat sebagai sumber daya bersama yang dapat diredistribusi dengan bebas oleh perencana sosial untuk mencapai suatu tujuan sosial. Ini mengenai paham liberalisme.
Yang ketiga adalah paham libertarianisme. Ini merupakan kesetaraan kesempatan lebih penting daripada kesetaraan pendapatan. Jadi dia lebih merupakan kesempatan gitu. Pemerintah harus menjamin hak individu untuk memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan kemampuannya dalam menggapai keberhasilan. Nah, dalam pemikiran libertarianisme ini, pemerintah seharusnya tidak mengambil dari seseorang dan memberikan kepada orang lain untuk mencapai distribusi pendapatan tertentu. Paham ini dicetuskan oleh Robert Nozick. Nah, gitu. Jadi pada paham yang ketiga ini intinya harus ada pemerintah itu harus dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dia dapat berusaha semaksimumnya untuk meningkatkan pendapatannya. Itu intinya dari paham libertarianisme ini. Oke, selanjutnya kebijakan-kebijakan untuk mengurangi kemiskinan. Ini adalah merupakan biasanya program-program pemerintah gitu ya, program-program pemerintah dalam upaya untuk mengurangi kemiskinan. Nah, di Indonesia kalau kita lihat ada standar upah minimum gitu ya, ada standar upah minimum regional provinsi gitu ya. Nah, jadi ada standar upah minimum di sini. Lalu ada juga bentuk tunjangan sosial. Lalu ada bentuk pajak pendapatan negatif. Nah, nanti kita akan bahas itu. Apa itu pajak pendapatan negatif? Lalu ada nanti transfer rupa-rupa, lalu ada program pengentasan kemiskinan dan dorongan untuk bekerja. Jadi ini bentuk-bentuk program atau kebijakan dalam mengurangi angka kemiskinan. Kita lihat dulu yang pertama adalah aturan mengenai upah minimum. Nah, upah minimum adalah hukum yang mengatur upah minimum yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja. Upah minimum adalah suatu cara untuk membantu para pekerja tanpa mengeluarkan biaya dari pemerintah. Nah, untuk memudahkan penentuan upah minimum, pendekatan pemerintah adalah penawaran faktor produksi tenaga kerja yang dapat digunakan. Jadi, setiap daerah itu mempunyai standar upah minimum yang berbeda-beda. Standar upah minimum di Jakarta itu akan berbeda dengan standar upah minimum di Provinsi Jawa Barat. Mungkin juga akan berbeda dengan di provinsi misalnya Jawa Timur. Nah, itu dipengaruhi oleh harga-harga dari faktor produksi gitu. Yang kedua adalah tunjangan sosial. Nah, tunjangan sosial ini juga merupakan program-program yang diberikan oleh pemerintah ya. Nah, kalau di Indonesia kita lihat tunjangannya dapat berupa kartu Indonesia Sehat, lalu BLT, lalu ada ada JKN, lalu ada kartu Indonesia Pintar, lalu kemarin ada lagi kartu prakerja. Nah, itu merupakan suatu bentuk tunjangan-tunjangan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Nah, ini pajak pendapatan negatif. Nah, ini artinya adalah adanya subsidi pajak dari orang-orang yang pendapatannya tinggi kepada orang yang pendapatannya rendah. Artinya apa? Setiap keluarga melaporkan pendapatannya kepada pemerintah, di mana keluarga dengan pendapatan tinggi akan membayar pajak berdasarkan pendapatan mereka. Dan sebaliknya, keluarga yang pendapatannya rendah akan menerima subsidi. Dengan kata lain, mereka akan membayar pajak negatif. Artinya dia nggak membayar pajak, tapi justru dia menerima subsidi gitu. Oke. Selanjutnya kita akan mengenai transfer rupa-rupa ya. Oke, transfer rupa-rupa adalah pemberian langsung barang-barang yang dibutuhkan orang-orang miskin guna meningkatkan standar hidup mereka. Nah, contohnya adalah pemberian makanan, tempat perlindungan, bingkisan THR, angkutan gratis pulang mudik lebaran, pelayanan kesehatan gratis. Nah, ini merupakan tunjangan rupa-rupa yang diberikan ke masyarakat. Perlu diingat lagi bahwa bentuk tunjangan rupa-rupa ini bukan berupa uang, tapi lebih berupa barang atau jasa. Gitu. Selanjutnya, yang kelima adalah program pengentas kemiskinan dengan dorongan untuk bekerja. Nah, ini banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat dapat menimbulkan akibat yang tidak diinginkan, yaitu menurunkan dorongan masyarakat miskin untuk melepaskan diri dari kemiskinan dengan usaha sendiri.
Salah satu cara untuk mengurangi kehilangan dorongan bekerja tersebut akibat adanya program kemiskinan adalah dengan mengharuskan setiap orang yang menerima bantuan pemerintah untuk menerima pekerjaan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, kemungkinan lain adalah dengan memberikan bantuan selama periode tertentu saja. Jadi ini kalau ini umum juga terjadi ya, misalnya kalau udah dapat bantuan itu orang suka malas-malasan bekerja. Nah ini sama pemerintah nggak boleh malas-malasan terus-terusan. Jadi bantuan ada kalanya hanya untuk selama periode tertentu saja. Habis itu bantuannya di stop. Nah sehingga mereka terdorong lagi untuk bekerja gitu. Oke, demikian mengenai materi distribusi pendapatan hari ini. Selanjutnya mahasiswa bisa mengerjakan latihan soal pada yang tersedia pada akhir dari slide presentasi ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.